Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 234, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mencoba menelepon 2 kali lagi, masih tidak ada jawaban. Aiden Enzo samar-samar khawatir. Ada apa, Saudara Enzo? Mengapa kamu linglung? Miandri Ziso tiba-tiba bergegas keluar dari samping, terlihat sangat aktif dan ceria. Aiden Enzo memegang telepon, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan berkata, Angelina Chiesa tidak bisa lewat. Miandri Ziso segera meraih lengan Aiden Enzo, dan berkata sambil tersenyum, oh, Nona Angelina merawat ceril, jadi jangan khawatir, apa yang bisa terjadi? Apa? Saya telah melihat keterampilan Kak Angelina, sabuk hitam di taekwondo. Sabuk hitam di taekwondo. Aiden Enzo menghela nafas lega, mungkin Angelina Chiesa membawa ceril untuk dimainkan. Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai. Kali ini, ada banyak orang di sini, jadi sangat ramai. Miandri Ziso adalah seorang gadis kecil yang suka bermain, dan dia buru-buru mendorong Aiden Enzo ke lantai 2. Lantai 2 aula keluarga Vince adalah tempat pelelangan, sangat megah, dengan aula seluas ratusan meter persegi. Saat ini banyak orang yang datang ke tempat pelelangan, dan banyak juga orang yang duduk di kursi yang diatur di aula utama. Mereka semua adalah orang-orang terkenal dari seluruh negeri, mereka datang ke aula keluarga Vince dari jauh, hanya untuk melihat harta karun Tang Gaifei, yang akan menjadi yang terakhir malam ini. Aiden Enzo dan Miandri Ziso naik ke lantai 2, tetapi dihentikan di depan pintu. Karena banyaknya orang, verifikasi diperlukan. VIP yang berpartisipasi dalam pelelangan secara alami memiliki plat nomornya sendiri dan berjalan melalui jalur khusus. Dan beberapa turis yang ikut bersenang-senang diatur di pintu samping, melewati pemeriksaan keamanan, dan kemudian memasuki venue. Aula utama tempat tersebut penuh dengan orang kaya yang berpartisipasi dalam pelelangan. Lingkaran terluar untuk wisatawan untuk menonton. Ini juga merupakan fitur utama aula keluarga Vince, menikmati kesenangan bersama orang-orang. Dalam hal ini tidak hanya akan menambah keseruan lelang, tetapi juga menimbulkan perhatian luas yang dapat menggugah banyak opini publik di internet. Untuk aula keluarga Vince, ini adalah sarana untuk mengekspos reputasi mereka. Aiden Enzo mengikuti Miandri Ziso, berbaris, dan memasuki tempat pelelangan satu persatu. Di sekeliling, ada turis yang sedang mendiskusikan pelelangan malam ini, dan mereka tampak sangat bersemangat dan bersemangat. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa harga awal item Tang Gaifei kali ini adalah 30 juta? Semuanya ada di sini. Kohler Jin mendominasi dan memiliki banyak uang, jadi dia akan menghabiskannya kemanapun dia pergi. Sekelompok orang mengobrol dan berdiskusi. Miandri Ziso tertarik, jadi dia menyela dan bertanya, siapa tuan muda kedua dari keluarga Jin? Seorang anak laki-laki di depan berbalik untuk melihat seorang gadis kecil yang seksi seperti Miandri Ziso, dan segera menjawab sambil tersenyum, apakah dia dari luar kota? Kami terkenal kaya generasi kedua di kota Luofeng, keluarga Jin juga merupakan keluarga terbesar di daerah itu, dikatakan bahwa aset keluarga Jin setidaknya lebih dari 10 miliar. Setelah bocah itu selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya semuanya iri. Ada juga ekspresi puas diri, seolah-olah suatu kehormatan bagi mereka untuk mengenal tuan muda kedua. Dari keluarga Jin, hanya lebih dari 10 miliar. Gumam Miandri Ziso, tanpa sengaja terdengar oleh beberapa orang. Hehe, gadis kecil itu banyak bicara, tidakkah kamu peduli dengan 10 miliar? Seorang wanita berpakaian indah meliriknya saat ini, mengangkat alisnya, dan berkata dengan sangat bangga. Dia tidak menyukai Miandri Ziso pada pandangan pertama. Dia cantik dan memiliki payudara besar, bahkan seorang wanita pun akan cemburu. Terlebih lagi, dia awalnya menjadi objek perhatian sekelompok orang ini, dan dia tiba-tiba dibuat kesal oleh Miandri Ziso, seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun. Apakah 10 miliar banyak? Miandri Ziso bertanya dengan jujur, melihat ke samping. Haha, tiba-tiba, beberapa orang menggelengkan kepala. Cantik, jangan bercanda,
mungkinkah kamu memiliki 10 miliar? Salah satu anak laki-laki berkata dengan sinis, dan pada saat yang sama matanya tertuju pada Aiden Enzo di belakang Mianri Ziso. Pria ini mengenakan pakaian biasa dan terlihat acuh tak acuh. Apakah Anda bepergian dengan pacar Anda? Mianri Ziso memutar matanya, dan mendorong Aiden Enzo dengan bersemangat, berkata, aku tidak memilikinya, tapi dia punya. Aiden Enzo terkejut, sedikit tercengang. Tiba-tiba, dia merasakan sejumlah mata yang tidak ramah padanya. Dengan kecurigaan, penghinaan, dan sarkasme. Hehe, saya pikir dia hanya orang biasa. Jangan membodohi kami. Jika dia benar-benar punya 10 miliar, apakah dia akan berbaris dengan kita di sini? Dia pasti sudah mengambil jalur khusus di sana. Wanita sebelumnya dengan riasan tebal melingkarkan tangannya di dadanya, dan dengan nada mengejek, dia menunjuk ke sekelompok tamu terhormat yang disambut oleh staf layanan di sisi lain. Artinya sudah jelas, jika Anda kaya, apakah Anda akan berbaris di sini? Mianri Ziso kesal dan ingin menjelaskan dengan tergesa-gesa, tetapi Aiden Enzo menutup mulutnya dari belakang. Maaf, temanku punya otak berlubang, maafkan aku, kami hanya orang biasa. Aiden Enzo menjelaskan sambil tersenyum. Lingkaran orang di sekitar memalingkan muka dengan jijik dan terus mendiskusikan topik mereka. Mianri Ziso menginjak kakinya dengan marah, menggigit tangan Aiden Enzo dengan keras, dan berkata, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak memberitahu mereka secara langsung, lihat mereka, mata anjing memandang rendah orang. Tiba-tiba, orang-orang di depan menoleh dan menatap Mianri Ziso dengan marah. Aiden Enzo buru-buru menariknya ke tempat pertemuan melalui pos pemeriksaan keamanan, dan berkata tanpa daya, baik, kamu tidak perlu membuatku kesulitan dengan menyebabkan kebencian, kan? Ayahmu dan aku punya urusan yang harus dilakukan, jadi jangan membuat musuh di mana-mana untukku. Mianri mengaitkan rambut yang tergantung di telinga, dan bergumam dengan mulut mengerut, aku tidak mengerti bagaimana mereka memandang rendah orang, siapa tuan muda kedua dari keluarga Jin, apakah dia kaya? Tidak peduli seberapa kaya dia tidak sekaya Anda. Ayo pergi. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, Mianri Ziso ini memiliki hati seorang anak dan suka membuat masalah. Mianri Ziso menarik Aiden Enzo untuk mencari tempat dengan pemandangan luas, duduk, memesan beberapa makanan ringan dan kacang, dan memakannya dengan gembira. Aiden Enzo tidak punya pilihan selain menemaninya, berharap pelelangan akan berakhir secepat mungkin. Namun, suara yang tidak menyenangkan datang. Sungguh sial, aku bisa bertemu kalian berdua di sini. Orang yang berbicara tentu saja adalah wanita berpakaian genit yang hampir bentrok dengan Aiden Enzo dan Mianri Ziso di depan pintu. Saat ini, dia sedang memeluk seorang pria dengan perut buncit. Awalnya, dia ingin duduk di sini, tetapi Mianri Ziso merebutnya terlebih dahulu. Dia merasa kesal, dan berkata dengan genit kepada pria berperut gendut, suamiku, aku ingin duduk di sini. Pria berperut buncit itu memiliki mata kecil dan wajah penuh berminyak, dan dia memakainya di pergelangan tangan saya malam ini, terlihat sangat kaya. Dia pertama kali Aiden Enzo, yang tidak istimewa dan tidak perlu khawatir. Dia melirik Mianri Ziso lagi. Wow, begitu cantik dan tinggi, masih sangat muda. Nona, tidak nyaman bagi saya untuk menyerahkan kursi ini. Dengan cara ini adalah kartu nama saya. Setelah pelelangan selesai, bagaimana kalau saya mentraktir Anda makan? Pria dengan perut buncit mengeluarkan kartu, berikan ke Mianri Ziso. Adegan ini, di mata wanita di sampingnya, secara alami membuatnya sangat marah, menginjak kakinya dengan kesal, dan bergumam dengan suara rendah, suamiku, apa yang kamu lakukan? Mianri Ziso mengangkat alisnya sambil makan makanan, mengambil kartu nama dari pria gendut, toko batu giok, Denis Jiko. Engah, Mianri Ziso langsung tertawa terbahak-bahak, matanya bengkok, dan sudut mulutnya menunjukkan gigi taring kecil yang cerah, dan dia berkata, betapa tidak tahu malunya kamu. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.